Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita belajar matematika kelas 9, bab persamaan kuadrat. Pada video sebelumnya, kita udah belajar tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Lalu kemudian kita udah belajar video pertama atau cara pertama tentang menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat. Di video sebelumnya kita udah belajar cara pertama, yaitu dengan cara pemfaktoran. Nah, sekarang kita akan belajar cara kedua, yaitu melalui kuadrat sempurna. Oke, semangat belajar! Sebelum kita belajar cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna, kita harus belajar dulu yang pertama apa yang disebut dengan kuadrat sempurna. Persamaan yang kita sebut kuadrat sempurna adalah persamaan yang berbentuk X kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat. Atau boleh juga dia berbentuk X kuadrat dikurang 2px ditambah p kuadrat. Kenapa dua persamaan kuadrat ini kita sebut dengan kuadrat sempurna? Gara-gara persamaan ini, yang X kuadrat tambah 2px tambah p kuadrat ini, itu bisa diubah menjadi bentuk X tambah p kuadrat. Kalau X kuadrat kurang 2px tambah p kuadrat, ini bisa diubah menjadi bentuk X kurang p yang dikuadratkan. Ingat, koefisien X-nya adalah 2P dan konstantanya adalah P kuadrat. Atau bisa juga min 2P. Kalau min 2P, maka di sininya jadi X kurang P yang dikuadratkan. Contoh, misalkan gini. Kita punya persamaan yang pertama, X kuadrat ditambah 6X tambah 9. Nah, ini bisa kita sebut kuadrat sempurna karena 6 ini nanti adalah 2 kali 3. Sementara 9 itu adalah 3 kuadrat. 2 kali 3 dan 3 kuadrat. Ini tadi 2 kali P sama P kuadrat. Jadi P-nya itu bernilai 3. Dan persamaan ini bisa kita ubah menjadi X tambah 3 yang dikuadratkan. 3-nya datang dari mana? Ya dari 2 kali 3 sama 3 kuadrat ini. Kita ambil angka 3-nya. Contoh lain misalkan, kita punya persamaan X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. 10 ini adalah 2 kali berapa? 2 kali 5. Sementara 25 adalah 5 kuadrat. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi X tambah 5 yang dikuadratkan. 5-nya ini dari 2 kali 5 dan 5 kuadratnya. Jadi kita ambil angka 5-nya ini. X tambah 5 kuadrat. Misalkan contoh berikutnya kalau pakai kurang. Kita punya X kuadrat dikurang 12X tambah 36. Nah, 12 ini 2 kali 6. Sementara 36 ini adalah 6 kuadrat. Maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi X kurang 6 dikuadratkan. Angka 6-nya datang dari angka 6 yang ini. Oke. Terus kenapa kurang? Gara-gara ini tandanya juga kurang. X kuadrat kurang 12X tambah 36. Kalau dia kurang, ininya kurang. Kalau seandainya di tengah-tengah ini tambah, maka tanda juga tambah. Coba satu lagi. Misalkan kita punya X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Coba. X kuadrat kurang 2X tambah 1. 2 ini adalah 2 kali berapa? 2 kali 1. Sementara 1 itu sendiri itu sama aja dengan 1 kuadrat. Maka bentuk persamaan ini bisa kita ubah menjadi X kurang 1 kuadrat. Angka 1-nya datang dari sini. Oke? Inilah yang kita sebut sebagai bentuk kuadrat
sempurna. Nah, berikutnya kita belajar bagaimana menarik akar atau bagaimana menghilangkan kuadrat dari sebuah persamaan. Kalau kita punya X kuadrat sama dengan C, maka jika kita mau mencari X-nya, persamaan ini akan kita akarkan. X kuadrat kalau diakarkan jadi X, C kalau diakarkan jadi akar C. Tapi di depan akar C ini nanti ada tanda plus minus. Kenapa? Karena kalau plus akar C dikuadratkan hasilnya C, min akar C kalau dikuadratkan hasilnya juga C. Kalau X-nya plus minus akar C, ini berarti nilai X-nya ada 2. X yang pertama adalah plus akar C, dan X yang kedua adalah min akar C. Contoh, misalkan kita punya persamaan ini. Yang pertama kita punya X kuadrat sama dengan 9. Maka nilai X itu sama dengan plus minus akar 9. Berapa nilai akar 9? 3. Sehingga X itu punya 2 nilai plus minus 3. X yang pertama sama dengan 3. X yang kedua sama dengan min 3. Oke? Contoh lainnya misalkan kalau kita punya X kuadrat sama dengan 12. Maka nilai X sama dengan plus minus akar 12. Oke? Berapa akar 12? Dulu sebelumnya kita udah belajar menyederhanakan bentuk akar. 12 ini itu kan 4 kali 3. 12 itu adalah 4 kali 3. Berarti akar 12 adalah akar 4 kali akar 3. Yang kalau kita tarik akarnya, 4-nya yang bisa kita tarik akarnya. Akar 4 berapa? 2. Sehingga ini akan jadi 2 akar 3. Akar 4 nilainya 2, 3 nggak bisa diakarkan, maka 3-nya tetap di dalam akar. X sama dengan plus minus 2 akar 3. Nah, ini berarti X punya 2 nilai. X yang pertama positif 2 akar 3. X yang kedua bernilai negatif 2 akar 3. Oke? Oke, contoh berikutnya. Misalkan kita punya persamaan X kurang 1 kuadrat itu sama dengan 9 misalkan. Nah, karena ini ada kuadratnya, maka untuk menghilangkan kuadratnya kita akarkan. X kurang 1 kuadrat kalau diakarkan, kuadratnya hilang, tinggal X kurang 1. 9 kalau diakarkan jadi berapa? 3. Tapi ingat, setiap di depan akarnya ada plus minusnya. Plus minus 3. Kalau kita menghilangkan kuadrat, maka nilai akarnya itu nanti akan 2. Plus minus. Apa arti X kurang 1 sama dengan plus minus 3? Ini artinya si X kurang 1 ini punya 2 nilai. Nilai yang pertama, X kurang 1 itu sama dengan positif 3. Yang kedua, X kurang 1 itu bernilai negatif 3. Kalau negatif satunya kita pindahkan kanan, pindah ruas kanan, maka nilai X saja akan jadi 3 tambah 1 atau 4. Yang kedua, ini di kanannya ada min 3. Min satunya kalau kita pindahkan ke kanan akan jadi plus 1. Dan min 3 tambah 1 itu nanti akan jadi min 2. X yang di kiri ini bisa kita sebut X1. Yang di kanan ini kita sebut nanti sebagai X2. Oke? Contoh satu lagi, misalkan kita punya X ditambah 2 kuadrat itu sama dengan 20. Nah, kalau kita mau hilangkan kuadratnya, berarti kita akarkan. X tambah 2 kuadrat kalau diakarkan jadi X tambah 2. 20 kalau diakarkan jadi plus minus akar 20. Nah, akar 20 ini bisa kita sederhanakan menjadi plus minus 2 akar 5. Kenapa 2 akar 5? Karena 20 itu sama aja dengan 4 kali 5. Akar 4 itu 2. 5-nya nggak bisa diakarkan, jadi tetap di dalam akar. X tambah 2 sama dengan plus minus 2 akar 5. Nah, ini bisa kita pisahkan. X tambah 2 yang pertama bernilai positif 2 akar 5, dan X tambah 2 yang kedua bernilai negatif 2 akar 5.
Kalau kita mau nyari nilai X, maka tinggal pindahkan plus 2-nya ini ke ruas sebelah kanan. Sehingga nanti akan menjadi 2 akar 5 plus 2 pindah kanan jadi kurang 2. Ini juga sama. X-nya awalnya di kanan ada min 2 akar 5. Plus 2-nya pindah kanan jadi min 2. Ini kita sebut X1, yang ini kita sebut sebagai X2. Terus, bagaimana cara kita menentukan akar persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna? Seperti yang tadi udah kita pelajari, persamaan yang bentuk kuadrat sempurna itu adalah yang berbentuk X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat. Dan ini bisa diubah menjadi X tambah P yang dikuadratkan. Nah, untuk menentukan akar persamaan kuadrat pakai kuadrat sempurna, kita pelajarinya langsung dari contoh saja. Misalkan kita punya persamaan kuadrat X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Langkah yang pertama harus kita lakukan, kita pindahkan dulu plus 8-nya ini ke sebelah. Sehingga nanti akan jadi X kuadrat ditambah 6X sama dengan min 8. Nah, biar dia jadi kuadrat sempurna, kan dia harus berbentuk 2 kali P sama P kuadrat. Jadi 6 ini adalah 2 kali P-nya. 6 ini 2 kali berapa? 2 kali 3. Maka di sebelah kanannya ini, biar kuadrat sempurna, itu harus sama dengan 3 kuadrat. Oke, 2P, P kuadrat. P-nya bernilai 3. 2 kali 3, maka kanannya harus 3 kuadrat. Biar 3 kuadrat, maka karena di sini kosong, ya tambahin aja dengan 9. 3 kuadrat itu 9 kan? Dalam sebuah persamaan, kalau sisi sebelah kiri tiba-tiba kita tambah 9, maka sisi sebelah kanan harus ditambah 9 juga. Harus mengalami perlakuan yang sama. Oke? Biar dia nanti jadi sama, nggak berubah nilainya. Nah, baru ini itu adalah bentuk kuadrat sempurna. Bisa kita ubah menjadi X tambah 3 yang dikuadratkan. Oke? X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat bisa jadi X tambah P kuadrat. X kuadrat tambah 6X tambah 9, 6 itu 2 kali 3, 9 itu 3 kuadrat, bisa berubah jadi X tambah 3 yang dikuadratkan. Angka 3-nya ya dari angka 2 kali 3 sama 3 kuadrat ini. Sama dengan min 8 tambah 9, 1. Kalau kuadratnya kita hilangkan, kita bisa ngilanginnya dengan akar X tambah 3 kuadrat kalau diakarkan jadi X tambah 3. 1 kalau diakarkan jadi 1. Tapi ingat, harus pakai tanda plus minus di depannya. Plus minus 1. Nah, karena ada tanda plus minus, ini berarti X tambah 3-nya ada 2 nilai. X tambah 3 yang pertama bernilai 1. X tambah 3 yang kedua bernilai min 1. Kalau plus 3-nya kita pindah ke kanan, maka akan jadi kurang 3. 1 plus 3 pindah jadi kurang 3. 1 kurang 3, min 2. Ini plus 3-nya pindah jadi min 3. Min 1 kurang 3 jadinya min 4. Ini kita sebut X1, yang ini kita sebut X2. Maka inilah akar-akar dari persamaan kuadratnya. Contoh berikutnya misalkan X kuadrat dikurang 8X lalu kemudian dikurang 20 sama dengan 0. Apa yang harus kita lakukan pertama? Min 20-nya pindah dulu ke kanan. Biar nanti di sebelah 8X-nya jadi kosong. X kuadrat kurang 8X sama dengan min 20 pindah kanan nanti jadinya plus 20. Terus 8 ini kan 2 kali 4. 2 kali 4. Biar kuadrat sempurna, sebelahnya itu harusnya adalah 4 kuadrat. Oke? Maka biar ada 4 kuadrat atau 16, tambahin aja sama 16. Kalau sisi sebelah kiri tambah 16, maka sisi sebelah kanan juga harus tambah 16. Nah, ini bentuk kuadrat sempurna yang bisa kita ubah. Karena ini kurang 8, maka ini akan jadi X kurang 4 yang dikuadratkan. Oke? 4-nya datang dari 2 kali 4 sama 4 ini. Kurang gara-gara ini kurang 8X. Sama dengan 20 tambah 16, 36. Nah, berikutnya tinggal kita akarkan
Akar dari X kurang 4 kuadrat, ya kuadratnya hilang. Tinggal X kurang 4. Akar 36 adalah 6, tapi pakai tanda plus minus. Ini berarti X kurang 4-nya bisa 6. Atau yang kedua, X kurang 4-nya sama dengan min 6. Kalau min 4 kita pindahkan kanan jadi plus 4. 6 plus 4 jadi 10. Ini min 6. 4-nya pindah ke sana. Jadi plus 4, min 6 tambah 4, jadi min 2. Ini X1, ini X2. Oke? Kita lihat contoh 2 lagi. Sekarang kita lihat contoh yang koefisien X-nya bilang ganjil. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Caranya sama kayak tadi. Plus 6-nya pindahkan dulu ke kanan. Maka nanti akan jadi X kuadrat tambah 5X sama dengan min 6. Nah, biar dia jadi kuadrat sempurna, maka karena ininya bilang ganjil, 5 itu sama aja dengan 2 kali 5 per 2 kan? 2 kali 5 per 2. Maka di sebelah kanannya tambahin sama 5 per 2 kuadrat. 2P, maka sebelah kanannya P kuadrat. 5 ini adalah 2 kalinya 5 per 2. Oke, maka sebelah kanannya tambahin sama 5 per 2 kuadrat. Kalau tiba-tiba muncul plus 5 per 2 kuadrat, maka ini juga harus tambah 5 per 2 kuadrat. Oke. Nah, bentuk ini udah jadi bentuk kuadrat sempurna. Maka bisa diubah jadi X tambah 5 per 2 yang dikuadratkan. Nih, 5 per 2-nya. Sama dengan, kalau ini kita kuadratkan dulu 5 per 2-nya biar bisa ditambahkan sama min 6. Min 6 tambah 5 per 2 dikuadratkan, 25 per 4. Kita hitung dulu, samakan penyebutnya sama-sama per 4. 4 kali min 6, min 24, tambah 25. Sehingga jadinya positif 1 per 4. Biar kuadratnya hilang, kita akarkan. Jadi X tambah 5 per 2. Akar dari 1 per 4 itu adalah 1 per 2. Akar 1 itu 1, akar 4 itu 2. Tapi ingat harus pakai plus minus. Nah, ini nanti jadinya X tambah 5 per 2 sama dengan 1 per 2. Dan yang kedua, X tambah 5 per 2 sama dengan min 1 per 2. Plus 5 per 2-nya pindah ke kanan, maka X sama dengan 1 per 2 kurang 5 per 2. 1 kurang 5, min 4. Oke, per 2, maka jadi min 2. Kalau yang ini, min 1 per 2 kurang 5 per 2. Min 1 kurang 5 jadi min 6 per 2, maka hasilnya min 3. Yang ini X1, yang ini X2. Oke? Coba, satu lagi yang bilangannya ganjil. Oke, contoh berikutnya. Misalkan X kuadrat dikurang 7X, lalu dikurang 18 sama dengan 0. Apa yang pertama kita lakukan? Min 18-nya pindah ke sebelah. Sehingga nanti akan jadi X kuadrat kurang 7X sama dengan positif 18. Nah, biar kuadrat sempurna, maka tinggal ditambah sama 7 per 2 yang dikuadratkan. Oke? Jadi gampangnya, kalau ini bilang ganjil, maka kasih aja di sini per 2-nya. Kalau ini tadi 5, ini 5 per 2. Kalau ini 7, 7 per 2. Kalau ini 11, 11 per 2. Karena sisi sebelah kiri tiba-tiba tambah 7 per 2 kuadrat, maka sisi sebelah kanan juga tambah 7 per 2 kuadrat. Oke? Bentuk X kuadrat kurang 7X tambah 7 per 2 kuadrat ini yang di sebelah kiri ini bisa diubah jadi X kurang 7 per 2 dikuadratkan. Kenapa tandanya kurang? Karena ini kurang 7X. 18 tambah, ini kalau kita kuadratkan maka akan jadi 7 kuadrat 49. 2 kuadrat 4. Kalau ini kita samakan penyebut sama-sama 4. 4 kali 18 maka akan jadi 72. Oke. Ditambah 49. Maka akan jadi 72 tambah 49,
121 dibagi 4. X kurang 7/2 sama dengan, biar kuadratnya hilang, kita akarkan. 121/4 kalau diakarkan, akar 121 berapa? 11. Akar 4, 2. Ingat, pakai plus minus depannya. Nah, ini berarti X-nya punya dua nilai. X kurang 7/2 yang pertama, 11/2. X kurang 7/2 yang kedua bernilai min 11/2. Untuk mencari nilai X, min 7/2-nya tinggal pindah ke sana. 11/2 tambah 7/2. Oke, 11 tambah 7, 18. Dibagi 2, 9. Ini juga sama, min 11/2, min 7/2-nya pindah ke sana. Jadi tambah 7/2. Min 11 tambah 7, min 4. Dibagi 2, min 2. Yang ini X1, 9. X2-nya, min 2. Oke? Sekarang bagaimana kalau seandainya persamaan kuadratnya di depannya bukan X kuadrat, tapi ada angkanya. Misalkan 2X kuadrat, terus ditambah 7X, lalu kemudian ditambah 6, itu sama dengan 0. Nah, biar kita bisa menggunakan kuadrat sempurna, maka ini harus kita bagi 2 terlebih dahulu. Kenapa dibagi 2? Biar X kuadratnya ini berubah menjadi, biar 2X kuadratnya berubah menjadi X kuadrat. Kalau dibagi 2, maka akan dapat X kuadrat tambah 7/2X tambah 3 sama dengan 0. Nah, cara awalnya sama. Positif 3-nya harus kita pindahkan dulu ke sebelah kanan. Sehingga nanti akan jadi X kuadrat ditambah 7/2X sama dengan min 3. Nah, agar kuadrat sempurna, ini kan 7/2, maka di sebelah kanannya harus ditambah dengan setengahnya 7/2. Berapa setengah dari 7/2? Ya jadi 7/4. Kalau kita punya pecahan, terus kita mau tahu berapa setengahnya, penyebutnya kali aja sama 2. Jadi 7/4 itu adalah setengahnya dari 7/2. Yang dikuadratkan. Sehingga yang sisi sebelah kanan juga tiba-tiba kita tambah dengan 7/4 yang dikuadratkan. Tadi kan yang sebelah sini harus setengahnya di sana. Kalau ini 2P, di sininya P. Setengahnya dari 2P. Kalau di sini 8, di sininya 4 kuadrat. Kalau ini 10, di sininya 5 kuadrat. Kalau dia berupa bilang ganjil, kalau ini 5, maka ini jadi 5/2 kuadrat. Nah, kalau dia berupa pecahan, ya sini pokoknya jadi setengahnya. 7/2, setengahnya itu adalah 7/4. Sehingga ini, yang sisi sebelah kiri ini, nanti bisa kita ubah menjadi X tambah 7/4 yang dikuadratkan. Sama dengan min 3 tambah, nah kalau ini kita kuadratkan, biar nanti bisa kita jumlahkan dengan min 3. 7 kuadrat, 49. 4 kuadrat, 16. Samakan penyebutnya. Sama-sama 16. 16 kali min 3, min 48. Tambah 49. Min 48 tambah 49 jadi 1. 1/16. Biar kuadratnya hilang, kita akarkan. Sehingga nanti akan jadi X tambah 7/4. Ini kita akarkan. Akar 1 itu 1. Akar 16 itu adalah 4. Oke? Jangan lupa pakai plus minus setiap kita mengakarkan. Nah, nanti ini tinggal kita pindahkan 7/4-nya ke kanan. X tambah 7/4 sama dengan positif 1/4, itu yang pertama. Karena dia plus minus berarti ada dua nilai X. Yang kedua, X tambah 7/4 sama dengan min 1/4. 7/4-nya pindah kanan, sehingga X saja 1/4 kurang 7/4. 1 kurang 7, min 6. Min 6 bagi 4, sederhanakan, min 3/2. Kalau yang ini, min 1/4 dikurang 7/4. Min 1 kurang 7, min 8. Min 8 bagi 4, min 2. Maka inilah nilai X1. X1-nya min 3/2. Dan X2-nya
min 2. Oke? Sip. Inilah yang kita sebut sebagai kuadrat sempurna. Agak ribet memang. Tapi kalau dimintanya pakai kuadrat sempurna, ya cari pakai kuadrat sempurna. Kalau nggak diminta pakai kuadrat sempurna, maka faktorkan saja seperti video sebelumnya. Memfaktorkan jauh lebih gampang. Oke? Kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.